cara ngekor bandar yang benar dan membaca pola main mereka. Nah, jadi sesuai omongan gue tadi, kita akan membahas tentang bandar, broksum, dan yang lain-lain. Intinya ini satu konten mencakup semuanya guys, tentang bandarmologi. Ya, kita mulai dari broksum atau broker summary dulu. Ya, kita masuk ke order book. Kita scroll ke bawah. Nah, ini namanya broksum atau broker summary. Ya, nah jadi broksum adalah catatan faktual transaksi jual dan beli melalui satu broker. Ya, nah jadi sebenarnya broksum itu histori atau transaksi masa lalu, bukan masa depan. Ya, di sini gue mau ngejelasin sedikit tentang apa yang ada di atas ini ya guys ya. Kayak BY, SL, BVAL, SVAL seperti itu. Kita mulai dari BY. BY itu broker yang beli. Ya, dan SL itu broker yang jual. Sedangkan BVAL dan SVAL itu nilai transaksi atau uang masuk atau keluar. Ya, dan B-lot itu jumlah lot atau jumlah lot yang dibeli lah ya gampangannya. Nah, lalu BAVG itu harga rata-rata beli. Paham kan? Dan bentar. Nah, ini net yang seperti ini. Set. Nah, ini net. Ini tujuannya untuk menghitung hasil netnya, net buy atau net sell. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, kenapa banyak trader, terutama trader retail ini lebih memilih ngekor bandar atau analisa broksum baru melakukan teknik analisis? Ya karena mereka sadar guys, kalau melawan bandar itu sama dengan dermawan. Ya, kalian paham kan? Nah, lalu siapakah sebenarnya bandar itu? Banyak orang berpikir kalau broker itu sama dengan bandar. Ya, broker itu cuma perantara transaksi yang tugasnya nerima order jual atau beli, nyalurin ke bursa dan mencatat transaksi. Paham? Ibaratnya gini, gua analogiin sederhana lah ya. Broker itu ibaratnya mobil. Ya, dan uang itu ibaratnya bensin. Nah, bandar itu ibaratnya kayak pengemudi di mobil itu. Ya. Nah, lalu siapa tuh bandar? Bandar adalah pemilik dana besar yang bisa menggerakkan harga. Biasanya manajer investasi, investor institusi, entah itu lokal atau asing, high net worth individual, lalu proprietary trading sekuritas. Ya. Jadi mereka semua itu punya modal besar plus strategi yang sangat-sangat matang. Ya. Nah, jadi bandar atau pemilik dana besar itu tidak bisa dilihat, tidak ditampilkan. Ya, jadi yang kelihatan cuma mobilnya atau brokernya tadi kayak AK, BK dan yang lain-lain. Ya, makanya muncul spekulasi seperti ini guys, kayak wah AK beli berarti bandar masuk. Padahal bisa aja ada 10 institusi pakai broker AK atau satu institusi pakai 3 broker sekaligus. Ya, simpelnya itu bandar otak dan broker itu kaki tangan. Simpelnya ya, karena bandar bisa pakai banyak broker, pindah broker, cross order, bahkan memecah order biar gak ketahuan. Ya, kalau bandar pakai satu broker doang, terus terang-terangan, itu bukan bandar guys ya, tapi ceroboh. Ya. Nah, kenapa retail fokus ke broker? Karena data broker atau broksum itu satu-satunya jejak dana besar yang bisa diakses publik. Ya, nah lalu gimana cara analisis dan baca broksum yang benar? Nah, pertama-tama kalian cari tahu dulu nih mana broker yang worth it buat diekorin atau diikutin dan mana broker yang harus dihindarin atau hati-hati. Nah, untuk broker-broker itu udah gue bahas di VT sebelum ini persis. Sebelum ini kalian lihat aja VT sebelum ini guys ya. Itu sudah gue jelasin secara lengkap broker apa aja dan keterangannya karena apa seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana cara melihat broksum atau cara membaca broksum? Jadi membaca broksum tidak bisa dari satu hari doang guys. Kalian perlu melihat beberapa hari ke belakang. Apakah broker tertentu sedang akumulasi atau distribusi? Nah, jadi di sini kurang lebih nanti ada 2 pola guys ya. Nah, yang diikutin polanya ya, karena kalau cuma cek transaksi di hari ini doang itu rawan noise. Ya, pola baca yang bisa diterapkan untuk trader santai atau jangka menengah. Nah, pola ini fungsinya untuk mengetahui suatu saham lagi diakumulasi atau didistribusi ya. Untuk ngesettingnya ini mudah guys, untuk ngesetting lihat ke belakang. Kalian tinggal pencet yang tanggalan ini ya. Tanggalan ini, nah tinggal kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh kayak misal trading santai atau ya intinya trading santai gak yang cepat-cepat banget ya, itu bisa kalian cek 5-10 hari ke belakang lah ya. Ya, nah gue langsung jelasin aja polanya. Kapan bisa disebut akumulasi? Ada 4 pola
ya. Yang pertama, harga tidak langsung naik liar. Harga cenderung sideways, nggak ada spike ekstrim. Nah, langsung saja gue jelasin polanya. Nah, di sini jadi nanti ada 4 pola ya guys ya. Ada 4 pola ya. Nah, kapan bisa disebut akumulasi atau kapan bisa disebut bandar sedang mengakumulasi? Nah, jadi pola yang pertama, harga tidak langsung naik liar. Ya, harga cenderung sideways guys ya. Harga cenderung sideways dan nggak ada spike ekstrim. Ya, karena kalau bandar mengakumulasi mereka ngejaga harga biar nggak naik terlalu tinggi. Ya, karena mereka akan ngumpulin barang guys, jadi nggak akan naikin terlalu tinggi. Jadi mereka ngejaga harga. Ya. 2, average beli relatif stabil. Ya, karena kalau average langsung lompat itu namanya kejar harga, bukan akumulasi. Ya. Dan yang ketiga, volume naik tapi terkendali. Jadi volumenya nggak langsung naik jos gitu, nggak langsung guys. Naiknya tuh dikit-dikit. Ya. Tetap ngelebihin harga volumenya, tapi naiknya nggak langsung yang tinggi banget. Ya. Lalu yang keempat, broker besar lain tidak agresif jualan. Contoh nih, broker AK buy. Ya. Lalu broker besar lainnya kayak BK atau KZ itu netral atau bisa juga ikutan buy. Ya. Jadi tidak ada dam besar. Seperti itu. Jadi itu 4 pola untuk membaca broker sedang mengakumulasi sebuah saham. Ya. Nah, lalu sekarang waktunya distribusi ya. Gue jelasin kapan bisa disebut distribusi. Contoh hari 1 sampai hari 2 AK ini buy, broker AK nge-buy ya. Broker AK buy ininya jadi pembeli paling besar. Nah, ini gue jelasin cara gampangnya aja. Intinya hari 1 sampai hari 2 AK buy, belinya itu besar. Ya, banyak belinya. Lalu hari ketiga harga udah naik jauh, udah naik. Di hari ketiga, kan di hari ke-1 dan ke-2 itu dia fokus kumpulin barang, broker AK ini. Nah, lalu hari ketiganya ini harganya udah naik. Nah, dan hari keempat AK udah mulai buang barang atau udah mulai jualin barang. Nah, biasanya di fase inilah para retail FOMO baru masuk yang menyebabkan mereka nyangkut di pucuk. Ya, ini pola pertama membaca broksum untuk yang trader santai, bukan yang cepat. Ya, kayak swing atau long lah ya. Nah, lalu pola ngekor bandar untuk intraday atau jangka lebih cepat, ini prinsip utamanya mencari dorongan likuiditas sesaat. Ya, polanya simple guys, polanya simple. Seperti ini. Di sini juga ada 4 pola ya. Contoh pola yang pertama seperti ini. Broker besar masuk agresif di hari yang sama. Net buy besar hari itu. Contoh kayak, nah ini. Contoh doang guys ya. Ini contoh, gue nggak ada ajakan jual atau beli. Contoh di sini AK ya guys ya. AK menjadi teratas net buy besar di hari ini. Ya, 28,5B. Bisa kalian lihat itu. 646,2K, sorry guys. Ya, 646,2K saham. 2 lot maksudnya, astagfirullah. Sorry guys. Nah, lalu muncul dari awal sesi. Jadi dari open market itu broker AK sudah muncul di nenteng di paling atas gitu guys ya. Lalu pola yang kedua, harga langsung responsif ya. Broker misal nih, broker AK buy, harga ikutan naik. Bisa kalian lihat ini bull ini ya. Harganya kan naik guys hari ini. Ya. Dari awal sesi AK nge-buy atau masuk dari awal sesi. Ya. Broker tertentu buy, harganya ikutan naik. Jadi langsung enggak ada jeda sama sekali, enggak ada jeda lama. Ya. Higher low di TF kecil. Nah, kalau broker tertentu buy atau misal broker AK buy tapi harganya diam, itu bukan buat trading cepat. Ya. Lalu pola yang ketiga, volume naik sejalan dengan harga. Ya. Volume bertahap, enggak cuma satu spike doang. Jadi harga naik, volume juga ikutan naik. Gitu terus ngikutin harga terus pokoknya volumenya. Ya. Kalau volume besar tapi harganya datar, biasanya distribusi makro. Ya. Dan pola yang keempat, broker retail ikut atau muncul belakangan. Nah, MG atau XL di sini mulai muncul atau ikutan beli tapi belum dominan. Nah, ini bahan bakar terakhir sebelum kalian keluar. Intinya kalau MG atau XL udah masuk di saham yang naik, kalian udah keluar aja gitu guys ya. Jadi seperti itu guys cara bacanya guys. Kalian paham gak guys?
Kalau misal kalian masih belum paham, kalian bisa tanya di komentar. Oke?